Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan yang kemarin ya, terkait dengan zikir kesadaran. Kalau di tulisan saya kemarin, saya membahas zikir kesadaran sampai pada zikir jali atau zikir lisan. Jadi kalau kita kemarin mengulas tentang zikir jali atau zikir lisan, yang mana dalam zikir lisan itu ada 7 poin yang saya tekankan dalam tulisan ini. Yang pertama yaitu pastikan ketika kita melakukan zikir jali atau zikir lisan itu adalah dalam keadaan kita sadar, kesadaran kita baik, terkonsentrasi pada keadaan saat ini, pikiran tidak berada di masa lampau atau bayang-bayang masa depan. Jadi sadar penuh keberadaan kita, kondisi kita, keadaan kita. Kemudian yang kedua, badan dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi zikir dalam sebenar-benar zikir. Walaupun sebenarnya hidup kita dalam keadaan seperti apapun kita dianjurkan berzikir. Ketika kita bekerja kita berzikir, ketika kita melakukan aktivitas apapun kita berzikir, kita naik motor, nyetir di depan laptop, atau bagi yang nelayan itu mencari ikan di laut, yang petani mencangkul sawah, atau di kebun atau apapun, bisa sambil Anda melakukan aktivitas zikir. Nah, tapi konteks zikir jali di sini adalah zikir formal yang sebenar-benar zikir. 3 ya, luruskan niat semata-mata zikir karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan karena agar kita dipandang baik oleh orang, bukan karena ingin mendapatkan, bukan karena ingin dialem, atau karena ingin dipuji sama orang. Ya kita punya hajat, kita minta berdoa kepada Allah itu malah suatu keharusan sebagai hamba. Namun ketika kita berzikir, kita mengaji, kita beribadah, niatkan semata-mata lurus karena Allah. Adapun nanti hajat kita dikabulkan, keinginan kita, cita-cita dikabulkan, itu adalah bonus sebagai bentuk rasa sayang atau keterlibatan Allah di dalam menuntun atau mensukseskan hidup kita. Yang keempat, sebagai contoh ucapan kalimat tasbih Subhanallah, dalam pengucapannya pastikan lafadznya terucap dengan jelas, lirih atau nyaring, walaupun pelan tapi telinga Anda mendengar. Jadi terucap lirih Subhanallah. Ini kemarin sudah kita bahas. Kemudian yang kelima, rasakan getaran rongga mulut atau pita suara Anda saat mengucap Subhanallah itu tadi. Dari situlah gelombang zikir menebar ke seluruh tubuh. Jadi rasakan getaran yang ada di rongga tenggorokan dan rongga mulut ketika kita berucap zikir. Sebagai contoh di sini adalah kalimat Subhanallah, Subhanallah, kan ada getarannya, ya kan? Kemudian rasakan getaran itu menebar ke seluruh tubuh, ke semua sistem yang ada di dalam tubuh kita. Nah, melalui getaran itu yang menebar itu, yakini dan hayati semua tubuh kita itu juga berzikir dengan ucapan yang sama. Jadi tidak sebatas lisan. Kemudian sadarilah bahwa dari ucapan zikir terhembus energi yang memancar menjadi gelombang alam. Kemudian menghalau hijab-hijab, lalu kembali pada diri kita dengan energi positif yang berlipat-lipat. Jadi sadari bahwa ketika kita melakukan aktivitas zikir, itu ucapan kita itu menghembus energi, mengeluarkan energi dari zikir itu tadi. Karena kalimat-kalimat suci, kalimat-kalimat thayyibah itu kan sejatinya memang
memiliki tuah energi. Jadi bukan kalimat atau kata-kata yang tidak bermakna atau sia-sia, tapi memiliki tuah energi. Kemudian dari energi yang terucap dari mulut kita, ya itu memancar menjadi gelombang alam dan menghalau hijab-hijab, tirai-tirai penghalang yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian kembali pada kita dalam bentuk energi positif yang berlipat-lipat. Maka orang yang sering berzikir, cinta dengan zikir, cinta dengan mengingat Allah, mengingat Tuhan, dia akan mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat dari kecintaannya itu kepada Tuhan, dari ingatannya itu karena banyak-banyak mengingat Tuhan. Kemudian nikmati setiap ucapan zikir dan hanyutlah dalam alunannya. Nikmati setiap ucapan zikir yang Anda ucapkan dan hanyutlah dalam alunannya. Jangan misalnya la ilaha illallah, itu benar-benar hanyut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanyut, betul-betul hanyut. Satukan betul hati dan pikiran untuk semata-mata zikir karena Allah, mengingat Allah. Sebisa mungkin, sekuat mungkin, sebatas kemampuan konsentrasi terbaik Anda ketika berzikir itu ya semata-mata mengingat Allah, bukan yang lain. Yang kedua, tentang zikir hati atau disebut dengan zikir khafi, yaitu merenungkan dan menghayati kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati tanpa mengeluarkan suara. Berbeda dengan zikir jali, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua yang ada di alam semesta, tidak ada yang sia-sia. Semua adalah pertanda, semua adalah kemanfaatan dan siklus yang saling terkait. Jadi Anda berpikir tentang bahwa Allah menciptakan semua hal, sesuatu yang ada di dunia ini, di alam semesta ini tidak ada yang sia-sia. Bahkan Anda bisa mengingat Allah dalam semua hal yang Anda jumpai, semua hal yang Anda lihat, semua hal yang Anda sentuh. Itu menjadi perantara ingatnya Anda kepada Allah. Kemudian sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi, Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan benar, bahwa penciptaan itu adalah kekuasaan Allah. Tidak ada unsur lain yang membantu, apalagi menyuruh atau memerintah. Jadi Allah Tuhan atas keinginan dan kehendaknya sendiri. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Jadi semua yang Anda lihat, yang Anda saksikan di alam semesta ini, itu adalah bukti tentang kebesaran Allah. Nah, ayat ini menyatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan kebenaran dan manfaat. Tidak ada yang sia-sia. Apapun yang diciptakan Allah itu tidak ada yang sia-sia, bukan dengan sia-sia. Ini menunjukkan bahwa penciptaan alam semesta memiliki tujuan dan hikmah yang jelas. Baik itu penciptaan yang terlihat oleh mata manusia maupun penciptaan yang tidak terlihat, yang sifatnya sir, rahasia. Karena banyak sir-sir Allah, rahasia-rahasia Allah, hal-hal yang tidak terlihat oleh manusia tapi berdampak nyata. Kemanfaatannya untuk manusia banyak sekali, ya kan? Apa ya, semua bakteri-bakteri, udara,
zat-zat yang terkandung di makanan, di air, ya kan, semua unsur yang ada di alam semesta ini kan banyak yang tidak terlihat tapi manfaatnya jelas kita rasakan. Jadi seolah ayat ini hendak mengatakan bahwa sesungguhnya sangatlah mudah menemukan bukti kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Maka jangan pernah berpikiran dangkal, jangan pernah berpikiran benci pada penciptaan Allah atau sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Kita tidak suka karena kita belum tahu apa kemanfaatannya. Kita tidak suka karena hati kita mungkin masih ditutup, ya, atau tertutup oleh hijab-hijab penghalang sehingga tidak bisa menemukan sisi kemanfaatan dari yang sudah Allah ciptakan untuk manusia. Kemudian praktek dzikir hati atau dzikir khafi sepintas terkesan mudah karena hanya sebuah ucapan batin, perenungan dan penghayatan saja, tidak dengan melafalkan secara lisan ucapan khusus atau lafaz tertentu. Namun prakteknya tidak sesimpel itu. Dzikir hati memerlukan keteguhan khusus karena ini terkait dengan kesadaran vertikal yang harus dipelihara. Dzikir hati adalah ketersambungan antara ingatan kepada Tuhan dan rasa syukur sebagai bentuk kekaguman. Dzikir hati adalah ketersambungan antara ingatan kepada Tuhan dan rasa syukur sebagai bentuk kekaguman. Jadi ketika kita ingat Allah, hati kita tersentuh dengan hal-hal baik, dengan keberadaan alam yang memang sadar betul itu adalah diciptakan secara hak oleh Allah. Kemudian pikiran kita mengangen-angen, ngiling-ngiling, atau mengingat dan menyadari betul bahwa oh ini adalah ciptaan Allah, oh ini adalah bukti kebesaran Allah. Itu adalah dzikir, dan itu adalah ketersambungan antara Anda, manusia, kita dengan Allah. Dan terima kasih atas ciptaannya yang luar biasa. Sebagai bentuk rasa terima kasih juga bahwa Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, untuk bernafas, untuk jantung kita berdetak tanpa kita suruh. Bahkan dalam keadaan tidur pun jantung kita masih berdetak, bekerja. Dzikir hati erat kaitannya dengan ucapan dzikir yang mendalam seperti dzikir nafas. Hu Allah, misalnya saat menarik itu hu, saat menghembus Allah, atau saat menarik Allah, hu, Allah, hu. Tapi rata-rata orang memahami dengan saat menarik itu hu, saat menghembus Allah, Allahu, Allahu, Allah, seperti itu. Dimanapun Anda berada bisa melakukan itu. Ya kan, saat Anda sambil mainan HP, sambil nonton TV, sambil mengendarai motor, dan seterusnya. Atau dengan meditasi alam semesta, Anda bisa melakukan hening. Misalnya pagi hari selepas subuh di depan rumah, Anda bisa duduk di depan rumah dengan kondisi duduk yang nyaman, yang enak. Bermeditasilah di situ sambil menikmati indah dan nikmatnya pagi, seraya mengingat-ingat bahwa kenikmatan pagi itu, kesegarannya udara pagi itu adalah semata-mata karena rahmatnya Allah, karena kasih dan rohim sayangnya Allah. Kemudian penghayatan akan kebesaran Tuhan melalui tadabbur alam dan tafakur. Ya, tadabbur alam banyak. Contoh misalnya kan sekarang kan banyak trending anak-anak yang atau pemuda-pemuda, pelajar, mahasiswa yang suka melakukan pendakian, naik gunung, jelajah alam, hiking, berkemah dan seterusnya. Niatkan itu sebagai bentuk penghayatan akan kebesaran Tuhan.
niatkan itu sebagai tadabbur alam. Jadi aktivitas alam seperti itu tidak kemudian sia-sia. Selain kita memelihara kelestarian alam, menjaga kelestarian alam, itu juga dalam rangka tadabbur alam, meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Tuhan, meningkatkan posisi keyakinan kita bahwa kita ini adalah hamba, Allah itu adalah Tuhan, ya kan? Tuh. Kemudian sebagaimana dzikir lisan, nah ini saya sertakan juga, saya uraikan tentang bagaimana melakukan dzikir hati. Yang pertama, luangkan waktu dan siapkan mental. Jadi memang harus meluangkan waktu, harus disadari betul ketika Anda ingin melakukan dzikir hati itu. Karena kalau tidak diluangkan waktu, ya kita akan tenggelam di dalam kesibukan-kesibukan kita. Kita akan tenggelam, kita akan hanyut dengan kesibukan-kesibukan kita. Cari momen dan juga tempat yang menurut Anda nyaman, dimanapun sebenarnya, di tempat kerja, di kantor, di kebun belakang rumah, di teras halaman rumah, atau dimanapun. Cari tempat yang nyaman. Kalau misalnya di tempat kerja, ya silakan mencari tempat yang nyaman, yang sekiranya Anda tidak terganggu oleh suara-suara bising atau tidak diajak ngobrol oleh teman. Lakukan pembebasan emosional di tempat itu. Anda bisa mengafirmasikan. Di sini saya berikan contoh afirmasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai diriku dan alam semesta, terima kasih telah menerima keberadaanku, menjadi perantara kesadaranku kepada Tuhan. Jadi kita melakukan afirmasi pembebasan emosional ketika kita pertama kali hendak melakukan dzikir khafi atau dzikir hati tadi. Jadi dengan berterima kasih kepada diri sendiri dan alam, itu bukan dalam rangka mempertuhankan alam, bukan, tapi sebagai bentuk terima kasih bahwa keberadaan diri kita, keberadaan alam ini diciptakan oleh Allah, juga mereka dalam rangka mendukung kita untuk menjadi seorang hamba yang baik, yang taat, yang senantiasa ingat kepada Tuhan. Kemudian mulailah dzikir. Tarik nafas, Allah. Saat menarik nafas, ucapkan di dalam hati, dan saat menghembuskan nafas, ucapkan Allah di dalam hati. Tarik nafas, hembuskan Allah. Allah. Lakukan 11 kali tarikan dan hembusan nafas dengan berzikir Allah di dalam hati. Latihan 11 kali dulu. Allah di dalam hati ya, tapi tidak diucapkan. Setelah itu, upayakan untuk tetap mengutuhkan kesadaran vertikal Anda, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengagumi segala ciptaan yang Anda saksikan. Jadi setelah 11 kali kita tarik nafas, hembus nafas, tarik nafas, hembus nafas dengan mengucap Allah di dalam hati sebanyak 11 kali. Setelah itu diam, hening, sambil hati dan pikiran Anda tetap vertikal, selaras, mengingat Allah. Mengingat kebesaran Allah, mengingat keesaan Allah, mengingat kemahabesaran Allah. Vertikal. Hilangkan semua pikiran-pikiran yang terkait dengan urusan dunia. Hayati dan syukuri semua nikmat Allah yang Anda rasakan saat ini, seperti bernafas dengan segar dan lega, melihat dengan tatapan yang nikmat dan jelas, dan semua nikmat yang ada pada diri Anda. Iya, jadi mensyukuri semua nikmat yang ada, semua, baik yang di dalam badan maupun yang di luar badan, ya kan? Mensyukuri nikmat karena diberi keluarga yang harmonis,
mensyukuri nikmat walaupun misalnya di tengah masalah tapi tetap diberikan badan yang sehat, mensyukuri nikmat walaupun hidup di dalam keterbatasan ekonomi tapi masih bisa makan dengan cukup, dengan kualitas makanan gizi yang baik, ya kan, bisa diterima di masyarakat, memiliki teman keluarga yang mensupport, itu semuanya harus disyukuri di dalam kita praktek dzikir khafi itu tadi. Kemudian niatkan dengan keyakinan yang teguh bahwa dzikir hati ini semata-mata karena Allah dan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, semata-mata karena Allah. Sebagaimana tadi dzikir jali, semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, itulah sekelumit tutorial dzikir hati yang bisa kami uraikan. Ini kan itu penutup ini karena sudah. Jadi di sini saya hanya menjelaskan dua dzikir, ya, dzikir jali dan dzikir khafi. Dzikir lisan dan dzikir hati hendaknya selalu dilatih di tengah gelombang iman kita yang stabilitasnya selalu naik turun. Ya kan, kayak kita manusia awam itu kan naik turun, kadang semangat, kadang biasa-biasa saja, bahkan kadang turun. Kalau turun tuh mau apa-apa males, kadang ibadah juga diundur-undur. Jangan jadikan suasana hati sebagai penghalang. Kita harus tetap berupaya bagaimana agar keberadaan hati kita tetap sehat. Sehat dalam artian sehat iman. Ya, walaupun pada realitanya pasti naik turun, tapi kita harus tetap berupaya bagaimana agar hati kita itu istiqomah di tengah kemalasan, di tengah beratnya untuk menjalankan keistiqomahan, tetap berusaha untuk istiqomah. Tugas kita sebagai hamba adalah berusaha sebaik mungkin untuk konsisten dengan upaya dzikir sekuat dan sekemampuan kita. Konsisten, sekuat dan semampu kita. Kadang kan banyak orang-orang yang memang punya masalah, kemudian dia benar-benar merasa drop, bahkan kadang merasa putus asa. Nah, namun di tengah keputusasaan kita, apa mungkin ya bisa memperbaiki stabilitas hidup ini, bisa memperbaiki keadaan yang sudah carut marut dan ruwet ini misalnya. Seperti apapun keadaan kita, keadaan Anda, tetaplah sebisa-bisa mungkin, seobah-obahnya Anda, segerak-geraknya Anda, lakukan perubahan. Apapun itu, lakukan saja. Terlepas hasil itu biar Allah aja nanti yang ngurus. Mau selesai, mau enggak, mau tetap ruwet, mau padam, bahkan mau mati pun biar Allah semua yang urus. Yang penting keputusasaan itu jangan sampai mematikan hati kita untuk putus dari rahmatnya Allah. Kemudian dimanapun hendaknya selalu ada kalimat dzikir yang terucap. Kapanpun hendaknya selalu ada ingatan untuk tetap berada pada gelombang sadar. Gelombang sadar tentang keberadaan kita, gelombang sadar tentang aktivitas kita, dan gelombang sadar tentang zat ketuhanan yang selalu menyelimuti hidup kita. Siapapun, apalagi manusia, itu ada zat ketuhanan di dalam diri kita. Ya kan? Entah bagi manusia yang sadar maupun tidak, ada zat ketuhanan di dalam diri kita tuh ada. Buktinya apa? Buktinya kita hidup. Kalau tidak ada zat ketuhanan, kita nggak akan hidup. Karena setiap gerakan kita, jari-jari bergerak seperti ini, semua adalah atas peran Allah. Ini misalnya seperti ini, bergerak seperti, kalau tidak ada peran Allah mustahil ini bisa bergerak. Peran Allah lebih dalam dari apa yang kita sadari. Kita nggak sadar apa hal ikhwal atau penyebab jari-jari ini bisa bergerak, tapi Allah menggerakkan otak kita, saraf-saraf kita untuk otak kita untuk
memerintahkan syaraf yang terkait dengan sistem yang ada di jari-jari ini. Allah sampai situ. Kita nggak berpikir sampai situ. Kita bisanya tahunya ya ini bergerak gitu aja. Kemudian penutup, semoga kita tetap dalam naungan kesadaran dan keberlimpahan ilmu dan iman. Semoga kita tetap dalam naungan kesadaran dan keberlimpahan ilmu dan iman. Oke, sahabat sekalian, itu ya tentang dzikir khafi. Itu sahabat sekalian ulasan tentang tulisan saya yang berjudul Dzikir Kesadaran. Ini adalah Spotlight edisi pertama bulan Juni 2025. Sebenarnya banyak ya tulisan-tulisan saya dulu itu, cuma tidak terawat. Banyak yang di flash disk, kemudian flash disknya hilang. Banyak yang di laptop yang dulu laptopnya mati, hilang kemana, harddisknya belum sempat terambil. Jadi saya mulai dari Spotlight edisi Juni 2025. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan pembahasan yang lain. Tulisan yang kedua, Spotlight yang kedua nanti adalah The Power of Amin. Insya Allah nanti di kesempatan berikutnya kita bahas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.